Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Koni Alis Nurita, nomor induk mahasiswa 2017008128. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didik Subianto sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Ignatius Soni Kurniawan sebagai dosen pembimbing kedua yang telah mendampingi saya dalam proses belajar mengerjakan skripsi ini. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah mempersilahkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai peran komitmen organisasional dalam kepuasan kerja dan kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Sleman. Latar belakang penelitian saya berkaitan dengan sumber daya manusia yang memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan. Manajer perlu memberikan perhatian khusus kepada SDM dalam sebuah perusahaan sehingga pegawai mampu bertahan dan meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Selanjutnya, fenomena yang mendasari saya melaksanakan penelitian pada Ramayana Store adalah Ramayana Store sudah sejak dahulu terkenal memiliki karyawan yang banyak. Dengan jumlah karyawan yang stabil tersebut menjadi salah satu bukti bahwa karyawan telah memiliki atau timbul rasa komitmen terhadap organisasinya. Sehingga variabel komitmen organisasi inilah yang membuat saya ingin meneliti mengenai dampak atau pengaruhnya terhadap kinerja pada karyawan Ramayana Store. Sehingga kehadiran komitmen organisasi yang timbul pada diri karyawan apakah juga dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau dengan kualitas kehidupan kerja. Latar belakang penelitian saya juga didukung oleh adanya gap research dari penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian oleh Singtei dan Pilangarem 2016 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu, pada penelitian Pak Wiro Sumarto et al. 2017 yang menghasilkan penelitian mengenai kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pada variabel kualitas kehidupan kerja juga menghasilkan penelitian oleh Hirmawati et al. 2019 yang menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun, pada penelitian Asharini et al. 2018 menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari sinilah terdapat inkonsistensi mengenai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ada pula yang menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu, pada kualitas kehidupan kerja menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepada kinerja karyawan. Dari sinilah saya ingin melakukan pengujian ulang atau penelitian ulang mengenai variabel-variabel tersebut. Dari pemaparan latar belakang saya sebelumnya dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama, apakah kepuasan kerja dapat berpengaruh dan signifikan terhadap komitmen organisasional? Rumusan masalah yang kedua, apakah kualitas kehidupan kerja dapat berpengaruh dan signifikan terhadap komitmen organisasional? Rumusan masalah yang ketiga, apakah komitmen organisasional dapat berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan rumusan masalah yang keempat adalah apakah komitmen organisasional dapat memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah yang kelima adalah apakah komitmen organisasional dapat memediasi pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Salah satunya landasan teori yang saya gunakan pada penelitian saya adalah menurut Robin M.C. 2003 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan wujud kontribusi setiap pegawai terhadap kesejahteraan psikologis yang dialami di tempat kerja. Oleh Umar 2011 yang menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan strategi, prosedur, dan suasana pada lingkungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja untuk organisasinya. Hubungan antara praktik sumber daya manusia dengan kinerja organisasi dapat diperkuat dengan adanya komitmen organisasi, sesuai dengan teorinya Supriyanto 2015. Jika karyawan merasa puas pada kondisi organisasinya, maka dapat dipastikan karyawan akan melakukan lebih banyak pekerjaan untuk organisasinya, menurut Ahmad et al. 2012. Pada uji validitas kepuasan kerja, ditemukan ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid. Solusinya adalah dengan menghapus item tersebut dan melakukan pengujian ulang. Sehingga didapat bahwa seluruh kuesioner atau daftar pertanyaan kepuasan kerja dinyatakan sebagai valid. Selanjutnya, untuk uji validitas kualitas kehidupan kerja, dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid.
serta pada butir pertanyaan komitmen organisasional terdapat 4 butir pertanyaan yang tidak valid, maka perlu dihapus dari daftar kuesioner. Kemudian dilakukan pengujian ulang, sehingga dihasilkan bahwa seluruh komitmen organisasional daftar pertanyaannya dapat dipertanggungjawabkan secara valid. Dan yang terakhir, pada variabel kinerja karyawan ada satu item pertanyaan yang tidak valid. Kemudian perlu dilakukan penghapusan dari daftar pertanyaan di kuesioner sehingga dilakukanlah pengujian ulang dan dinyatakan bahwa seluruh variabel kinerja karyawan butir pertanyaannya valid. Pada pengujian uji reliabilitas ditemukan bahwa seluruh variabel dinyatakan sebagai reliable karena R hitung lebih besar daripada R tabel, yang dinyatakan bahwa R tabel sebesar 0,2199. Dari hasil uji karakteristik responden, dinyatakan bahwa responden wanita 78,8% lebih banyak dibandingkan responden pria, yaitu sebesar 21,3%. Mayoritas responden berusia 20-30 tahun sebesar 66,3%. Sedangkan berdasarkan status kepegawaian mayoritas adalah belum tetap, yaitu 75,0%. Sebagian besar responden belum menikah sebesar 62,5%. Mayoritas pendidikan terakhir adalah SLTA sebesar 93,8%, diikuti oleh lulusan D1, D2, D3, D4 sebesar 3,8%. Kemudian mayoritas karyawan yang sudah lama bekerja 1-5 tahun sebesar 77,5%. Pada uji asumsi klasik didapatkan bahwa kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel ini tidak terjadi heterogenestisitas. Dan pada uji normalitas data memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dapat terdistribusi dengan normal. Pada hasil uji asumsi klasik yang variabel kedua, yaitu kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja, komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan, membuktikan bahwa hasil uji heterogenestisitas menghasilkan tidak terjadi heterogenestisitas pada semua variabel. Kemudian pada uji normalitas data terdistribusi dengan normal dibuktikan pada nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kemudian pada uji multikolinearitas memiliki toleransi atau nilai toleransi lebih besar daripada 0,10. Kemudian nilai VIF kurang dari 10. Pada hasil hipotesis dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian pada hipotesis kedua yaitu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian, besarnya pengaruh kepuasan kerja dan kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional sebesar 41,2%. H3 diterima dengan signifikansi kurang dari 0,05, sehingga besarnya pengaruh kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasional terhadap kinerja sebesar 66,4%. Selanjutnya, pada hipotesis keempat, peran komitmen organisasional dapat memediasi antara pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Namun, kepuasan kerja tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. Kemudian, hipotesis kelima, yaitu komitmen organisasional dapat memediasi antara kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil uji Sobel test menunjukkan nilai two-child probability sebesar 0,0 dengan tingkat signifikansi 5%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 0,0 kurang dari 0,05 yang membuktikan bahwa variabel komitmen organisasional memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Pada hipotesis kelima didapatkan bahwa nilai two-tailed probability sebesar 0,05 yang artinya bahwa nilai two-tailed probability kurang dari 0,05 yang membuktikan bahwa variabel komitmen organisasional dapat memediasi pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya adalah hipotesis pertama diterima dengan kepuasan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Kemudian, hipotesis kedua diterima, yaitu kualitas kehidupan kerja dapat berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Kemudian, hipotesis ketiga, komitmen organisasional diterima dengan dibuktikannya komitmen organisasional dapat berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pada hipotesis keempat, peran komitmen organisasional dapat memediasi antara pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Namun, kepuasan kerja tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. Kemudian, hipotesis kelima, yaitu komitmen organisasional dapat memediasi antara kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, saran dari penelitian ini yaitu untuk membekali karyawan agar dapat berkomitmen terhadap perusahaannya, manajer dapat melaksanakan salah satunya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk turut serta dalam berbagai kesempatan kerja, kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menjalin kedekatan dari seorang manajer kepada semua karyawannya.
Sehingga melalui fenomena tadi dapat dibuktikan bahwa karyawan Ramayana Store memiliki komitmen organisasional yang dipengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja karyawan yang dapat dimediasi pengaruhnya kepada kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya, semoga penelitian ini bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.